Kata Umar, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang Uwais Al-Qarni. Beliau juga menceritakan kepada kami tentang mata yang memerah bercampur biru. Dia kabarkan bahwa di bawah ketiak kirimu ada warna putih. Tolong tunjukkan itu pada kami, ada atau tidak? Jika memang begitu, berarti engkaulah orangnya. Kemudian Uwais mengangkat ketiak kirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW mengatakan, Allah mencintai hambanya yang suci hatinya. Nah, itu dulu tuh kata Rasulullah, Allah mencintai hambaku yang suci hatinya. Kesucian hati ini tidak ada iri hati, hasad dengki, pemaaf, tidak pendendam, tidak suka buruk sangka. Itu yang dicintai oleh Allah. Berarti masih banyak dong yang harus kita beresin di jiwa kita ini. Memang betul masih banyak. Memang bukannya kita ini makin merasa cukup setelah kita rajin beribadah, tapi kalau kita telaah lagi lebih dalam, ternyata kesucian jiwa peran sertanya sangat besar untuk semakin enak dan tenangnya kita beribadah. Itu yang pertama, hamba yang dicintai Allah, hamba yang suci hatinya. Makanya kita ini dianjurkan untuk mensucikan hati kita. Gimana cara mencuci hati itu? Banyak-banyak duduk dengan orang-orang soleh, banyak-banyak kita mendengar kajian tentang akhlak yang baik, kisah-kisah orang-orang yang baik, hatinya yang tidak pendendam. Kita pasti salut begitu mendengar kisah orang sabar, kita salut begitu mendengar kisah orang yang jujur. Dan sama kalau kita juga begitu, orang juga suka dengan kita, Allah juga mencintai kita gitu. Kemudian apalagi yang kedua kata Rasulullah, tersembunyi jati dirinya dari makhluk lain. Nah ini yang berat lagi nih. Kita biasanya dikenal orang, ingin dikenal orang. Contohnya macam saya nih di YouTube, nggak mungkin kan nggak ada rasa ingin dikenal orang. Nah, berat nih ya. Nah, jadi saya berpikir juga berarti macam-macam kami mubalik ini belum tentu hebat di sisi Allah. Taruhlah kita bisa nih mensucikan jiwa kita. Kita ingin dikenal, nggak suci lagi jiwa kita. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan, kita yang udah dikenal orang ini jangan sampai rusak hati kita. Jangan sampai karena dikenal orang membuat kita jadi sombong, jadi angkuh. Orang yang dicintai Allah ini dia tersembunyi jati diri dari orang, nggak ingin dikenal orang. Saya masih ingat tuh kayak di Jawa, kiai-kiai yang udah sepuh, ulama-ulama besarnya itu kalau mau masuk bulan Ramadan, kiai-kiainya itu mencari masjid-masjid yang tidak ada orang mengenalnya. Kemudian dia bekerja di sana, jadi orang nggak tahu bahwa dia ini kiai besar. Dia nyusun sendal, dia bersihkan kamar mandi. Itu luar biasa. Banyak di Indonesia ini banyak. Sehingga sebetulnya yang hebat-hebat itu justru malah mereka di belakang layar banyak. Luar biasa tawaduknya.
Jadi tidak ingin dikenal orang. Ini masih banyak di Indonesia, masih banyak yang seperti ini. Kemudian kata Allah lagi menurut lisan Rasulullah, dia tidak berbuat dosa. Nah, tidak berbuat dosa ini sampai yang kecil-kecil pun dijaganya gitu. Sampai yang sekecil-kecil dia pikirkan, jangan sampai aku berbuat dosa, jangan sampai aku bermaksiat. Nah, ini sulit, bukannya mudah untuk tidak berbuat dosa. Apa sekarang nih yang tidak dosa bagi kita? Kita manasin kendaraan, terganggu orang, dosa. Kita buang sampah, aroma busuknya sampai ke tempat orang, dosa. Kita parkirin mobil, memang mau ke masjid nih tapi ngalangin rumah orang, dosa. Banyak hal-hal yang tidak kita sengaja ataupun yang kita sengaja yang membuat kita jadinya berdosa. Kemudian, nah ini yang lebih sulit lagi, penampilannya terlihat kusut. Kusut dalam arti kata ini bukan kotor ya, gitu. Dia ini karena menyembunyikan jati dirinya. Kalau dengan bergaya seperti itu, dia tidak dikenal orang dan tidak diperdulikan orang. Gayanya kusut. Dulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di saat ingin mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem, itu kan pakaiannya betul-betul apa adanya gitu. Sampai tentaranya, prajuritnya ngomong, Khalifah ganti dululah pakaiannya. Kata Khalifah Umar, semenjak aku masuk Islam, aku tidak perlu lagi kemuliaan dari manusia. Nah ini yang rumitnya nih. Sementara kalau di hadis Rasulullah, kita ini dianjurkan rapi, bersih. Nah ini seolah-olah bertolak belakang gitu. Cuman ingat, kusut bukan berarti tidak bersih atau bau, enggak. Cuman kusut. Nah, jadi tidak dipandang orang lah karena lusuh gitu. Setelah itu wajahnya terlihat dipenuhi debu jalanan. Dia itu kemana-mana itu apa namanya nih, banyak jalan kakinya. Kalaupun berkendaraan memang ya dia tidak menjagalah kulitnya, panas, terik, dia santai aja gitu. Nggak banyak apa namanya nih, kalau kayak kita ini kan banyak ngeluhnya panas lah apalah, tapi dia tidak. Kemudian kata Rasulullah, perutnya kempis saking seringnya lapar. Jika mereka meminta izin bertemu pejabat tinggi, mereka tidak akan diberi izin karena lusuhnya gitu. Nggak minat orang lihat dia gitu. Kalau dia ingin menemui, nggak selera orang menemui dia. Jika mereka ingin menikahi perempuan, pasti tidak diterima. Nggak mau orang terima dia jadi menantu. Jika mereka ingin hadir, mereka tidak diundang. Nggak diharapkan kehadirannya. Jika mereka hadir ke suatu tempat, kedatangan mereka tidak membuat orang gembira. Jika mereka sakit, tidak ada yang menjenguk. Bila dia meninggal, tidak ada yang melayat. Berat kan? Cobalah. Suci hatinya, tersembunyi jati dirinya dari makhluk lain, tidak berbuat dosa, penampilan terlihat kusut, wajah dipenuhi debu karena seringnya perjalanan, perut kempis, minta izin ketemu pejabat nggak akan diizinkan, ingin menikahi perempuan tidak akan diterima, jika ingin hadir tidak diundang, jika hadir di suatu tempat kedatangan mereka tidak membuat orang gembira, kalau sakit tidak dijenguk, mati tidak dilayat. Kemana mau dicari orang seperti ini? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang berperilaku seperti itu? Rasulullah mengatakan, Uwais Al-Qarni. Jadi cuma satu ternyata orangnya, Uwais Al-Qarni, yang memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Di sini kita belajar bagaimana kita itu jangan suka melihat orang dari penampilannya. Saya memang pernah dulu menyampaikan, orang Islam itu bukan makin taat makin lusuh dia ada yang dibuat-buat, ada yang memang tidak. Itu yang jadi masalahnya gitu. Kalau memang bawaannya seperti ini, seperti dia memenuhi kriteria hadis Rasulullah ini, ya silahkan saja. Kita yang nggak sanggup ya jangan dianggap remeh gitu. Jujur kita nggak akan sanggup bergaya seperti ini, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Umar bin Khattab, kita nggak akan sanggup. Nah, jadi ada di kalangan sahabat Rasulullah itu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Rasulullah mengatakan Uwais Al-Qarni.
Bertanya sahabat, siapa Uwais Al-Qarni ini Rasulullah? Nah, kalau dalam riwayat ini berbeda dia. Dulu saya pernah menyampaikan Uwais Al-Qarni itu dalam riwayat lain putih perutnya itu di perutnya, kalau ini tidak. Ini dikatakan oleh Rasulullah. Makanya versi dalam riwayat itu berbeda-beda. Makanya kadang saya tidak menjawab pertanyaan karena Ustadz kan seharusnya begini kisahnya. Nah, kisah itu versinya lain, penulis tentu lain pula rujukannya. Kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni ini orangnya matanya memerah, dua pundaknya lebar, tingginya sedang, kulitnya gelap, janggutnya dekat dengan dadanya, matanya itu selalu ke bawah. Jadi dia tidak pernah mau melihat ke atas, dia sering melihat ke bawah, ke tempat sujudnya. Tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya. Nah, ini dia sering betul ibadah gitu. Maksudnya tadi itu ya sering ibadah. Dia jalan tidak mendongakkan kepala, dia sering ibadah, dia membaca Al-Quran. Nah, ini ingat, wali Allah yang diceritakan di sini mereka sholat, mereka baca Quran. Nah, mereka kata Rasulullah mengisi dirinya dengan mengenakan dua pakaian lusuh dan tidak menarik perhatian. Jadi dia sering menangisi dirinya, berkain dengan kain yang kasar, selendang yang kasar. Dia tidak dikenal di bumi, tetapi dia sangat dikenal di langit. Nah, ini ciri wali Allah nih. Jadi jangan salah. Wali Allah itu sholat sebagaimana biasanya, memang bentuknya itu lusuh. Karena dia tidak ingin dikenal orang, tetapi dia tidak hilang kecerdasan. Dia rajin membaca Quran dalam riwayat ini kata Rasulullah. Dia rajin sholat, dia sering menangisi dirinya. Tetapi kata Rasulullah, jika dia bersumpah, niscaya Allah kabulkan sumpahnya. Ketahuilah, kata Rasulullah, di bawah ketiak kirinya ada bidang yang putih. Nah, dulu saya menyampaikan di perut, kalau yang riwayat ini di ketiak kiri ada bidang yang putih. Dan saat datang hari kiamat, dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, masuklah kalian ke dalam surga. Jadi kalau untuk orang ahli ibadah, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi kata Rasulullah, kalau untuk Uwais Al-Qarni, Allah mengatakan berdirilah, berilah syafaat. Jadi justru Uwais Al-Qarni bisa memberi syafaat. Maka Allah memberikan syafaat bagi kepada sejumlah orang-orang di dua kampung. Jumlahnya itu seperti Rabi'ah dan Mudhar, dua kampung, dua suku. Itulah hebatnya Uwais Al-Qarni ini, tidak terkenal dalam pandangan manusia. Kata Rasulullah, hai Umar, hai Ali, jika kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni ini, minta kepadanya agar memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian berdua. Nah, sahabat yang dijamin masuk surga saja, kalau jumpa Uwais disuruh minta doa. Padahal Uwais Al-Qarni bukan sahabat Rasulullah, tapi Jibril yang memberitahu Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni ini. Apa yang menyebabkan Uwais ini berlebih? Dia sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat-sangat berbakti, dan dia sangat taat kepada Allah dan mencintai Rasulullah sekalipun dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Umar dan Ali mencari tahu tentang Uwais Al-Qarni ini sampai lebih kurang 10 tahun. Setiap kali ada jamaah haji dari Yaman ditanya, nah pas ini rombongan dari Yaman sampai ke Mekah, ditanya oleh Umar, apakah yang dari Yaman ada bersama kalian Uwais Al-Qarni? Kata orang dari Yaman, ya. Kata Umar, di mana bisa menemuinya? Kata orang-orang Yaman, dia sekarang sedang di Arafah. Maka Umar dan Ali segera berangkat ke Arafah. Sampai di sana keduanya mendapati Uwais sedang sholat di dekat pohon. Nah, lihat ya, sedang sholat. Jadi dia bukan lusuh, bukan berarti dia gila. Dia sholat dikelilingi oleh unta-unta gembalaannya. Setelah diikat oleh Umar dan Ali keledainya, kemudian dia jumpai dan Umar berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Mendengar salam keduanya, Uwais langsung meringankan sholatnya. Jadi boleh mengucapkan salam
kepada orang sholat, cuma orang sholat tidak menjawab. Orang yang sholat meringankan sholatnya, agak dipercepat. Kemudian dijawab oleh Uwais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar dan Ali bertanya, kau siapa? Dijawab oleh Uwais apa? Pengembala unta dan pekerja yang mengharap upahnya. Nah, lihat, dia tidak bilang siapa namanya, dia cuma bilang, kau siapa? Aku ini pengembala unta. Kata Khalifah Umar dan Ali, kami tidak bertanya masalah pekerjaanmu. Kayak yang kami tanya itu nama kau siapa? Aku hamba Allah. Tetap dia tidak ngaku. Seluruh penduduk langit dan bumi ini, semuanya itu pasti hamba Allah. Yang aku tanya itu siapa nama yang diberikan oleh ibumu? Nah, pas ditanya begini, kata Uwais, siapa kalian berdua? Apa yang kalian berdua inginkan dariku? Kata Umar, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang Uwais Al-Qarni. Beliau juga menceritakan kepada kami tentang mata yang memerah bercampur biru. Dia kabarkan bahwa di bawah ketiak kirimu ada warna putih. Tolong tunjukkan itu pada kami, ada atau tidak? Jika memang begitu, berarti engkaulah orangnya. Kemudian Uwais mengangkat ketiak kirinya dan ternyata memang ada warna putih, bekas penyakitnya. Umar dan Ali mencium Uwais Al-Qarni. Kemudian kata mereka berdua, wahai Uwais, mintalah ampunan kepada Allah bagi kami. Nah, begitulah tawaduknya sekelas Umar dan Ali. Kadang kita suka betul meremehkan orang yang rajin ibadah. Mau mana ada yang seperti itu? Ini contohnya ada di dalam kitab mana? Kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, dalam kitab 500 kisah orang soleh penuh hikmah di halaman 42, 43, 44. Setelah itu kata Uwais Al-Qarni, maaf, saya itu tidak pernah mengkhususkan istighfarku untuk diriku dan tidak seorang pun dari keturunan Nabi Adam. Saya mintakan ampun kepada seluruh yang beriman di daratan, di lautan, yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, yang juga memeluk, juga bagi pemeluk Islam, bagi laki-laki maupun perempuan. Hai dua orang tamuku, engkau telah jadikan Allah untuk membuat diriku dikenal oleh orang. Kau telah membuat keadaanku diketahui oleh orang banyak. Pasti setelah ini orang akan banyak mengerti tentang aku. Siapa sebetulnya kalian berdua? Barulah dijawab oleh Ali, aku Ali bin Abi Thalib. Ini Umar Amirul Mukminin. Mendengar itu Uwais segera berdiri, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Juga untukmu Ali bin Abi Thalib, semoga Allah membalas kalian berdua atas jasa kalian terhadap Islam dan terhadap umat ini. Kalian orang-orang yang sangat baik. Demikian juga engkau Uwais, semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Setelah itu Umar berkata kepada Uwais, Uwais, tetaplah engkau di sini, tunggu aku akan kembali ke Mekah, kemudian nanti aku datang lagi, akan kubawakan kau nafkah dari sebagian gajiku dan kelebihan dari sebagian pakaianku, dan kita janji ketemu di sini ya Uwais ya. Nah, jadi maksud Umar bin Khattab mau ngambil duit nih untuk dia, mau ngambil pakaian juga yang agak bagus. Kata Uwais, maaf Amirul Mukminin, tidak ada janji ketemu kembali antara diriku dengan dirimu. Setelah kejadian ini, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Jangan pernah kembali lagi ke sini, apalagi memberiku uang. Untuk apa uang bagiku? Kau memberikan aku pakaian, untuk apa pakaian bagiku? Kau pasti telah mengenal aku. Jadi mohon maaf Amirul Mukminin, ini pertemuan pertama dan terakhir kita. Jangan pernah mencari aku. Nah, begitulah dia, saking menjaga dirinya. Dan ternyata di sini dia bukan tidak cerdas, dia cerdas. Cuman di tengah orang-orang kampungnya dia menyembunyikan jati dirinya untuk tidak dikenal oleh orang. Aku aja ngambil upah gembalanya hanya 4 dirham, cukup aku aja nih cuman khalifah, jadi nggak usah dikasih aku kelebihan. Biarkanlah aku tetap seperti
sekarang ini. Jadi dalam riwayat lain, tidak dalam kitab ini, ketika Uwais Al-Qarni meninggal, itu masyarakat heran. Yang mengerjakannya orang berjubah putih semuanya, tidak ada yang mengenal sama sekali. Nah, ini yang disebut orang malaikat yang menyelenggarakan jenazah Uwais Al-Qarni itu. Nah, ini luar biasa, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah yang sampai diceritakan oleh lisan Rasulullah tentang bagaimana Allah mencintai sosok Uwais Al-Qarni ini, karena memang ini orang langka, sangat banyak syaratnya ternyata untuk menjadi wali Allah yang diceritakan oleh Rasulullah itu. Jadi kalau kita ketemu orang yang kayaknya lusuh, ibadahnya rajin, ibadah nggak tinggal, baca Qur'annya rajin, hati-hati, jangan meremehkannya, jangan jijik kepadanya. Tapi ingat, dia sholat, kemudian dia baca Quran, dia normal sebenarnya, cuman gayanya yang seperti itu. Nah, jadi ini pelajaran yang besar bagi kita. Kalau kita dipresentasikan, apakah aku sudah menjadi hamba yang dicintai Allah? Sangat jauh, jadi jangan sombong. Jangan kita sombong. Nah, kemudian lagi, Bakar bin Abdullah menceritakan bahwa dia mendengar dari Wahab bin Munabih, ada seorang laki-laki yang merupakan salah seorang paling mulia pada zamannya, ya ibaratnya ustadz terkenal lah, sangat dikenal orang, dan dia ini sering dikunjungi orang. Banyak orang yang datang, ya pastilah ya, kalau misalnya kita lah, ada nih ustadz ini sudah banyak dikenal orang, tentu banyak orang yang kunjungan sama dia. Tapi apa nasihatnya? Kita telah keluar dari dunia dan telah meninggalkan keluarga dan harta benda karena takut terhadap penguasa yang menindas. Nah, ini maksudnya itu apa? Nasihat ustadz ini sungguh luar biasa, karena dia udah banyak dikenal orang. Apa katanya? Kita andaikan kita ditindas oleh penguasa zalim, kita pasti memilih menyelamatkan diri, kita tinggalkan harta kita, kita tinggalkan anak kita tinggalkan istri kita. Itu terjadi waktu hijrah. Semua sahabat yang berangkat ke Madinah tinggal harta, tinggal istri, tinggal anak, termasuk Rasulullah. Anak masih tinggal, harta ditinggal. Kenapa? Gerakan Islam sudah sempit di Mekah. Mereka sudah melakukan kezaliman yang sangat sudah menjadi-jadi. Nah, makanya hijrah, kan ditinggalkan istri sana. Nah, itu nasihatnya nih. Itu kan udah ngeri tuh, kata ulama nih. Kalau kita ditindas, itu ngeri, kezaliman yang luar biasa. Tapi kata dia, justru kondisi kita yang saat ini, yang tenang, tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman, akan masuk bahaya yang lebih besar dibandingkan kita meninggalkan harta dan anak kita. Ada bahaya yang lebih besar kalau keadaan kita dikenal orang seperti saya ini, kata dia, saya dikenal orang datang, ada yang lebih bahaya lagi, yang melebihi tindakan kita meninggalkan keluarga dan harta kita karena takut ditindas. Apa itu? Kita mulai dirasuki rasa keinginan bahwa kita senang jika pekerjaan kita dikerjakan oleh orang lain. Nah, maksudnya itu kita udah saking lapangnya lah, ada keinginan mau apa-apa itu, tolong ini, kita senang orang ngerjain sesuatu buat kita. Nah, itu yang bahayanya yang menyerang orang-orang yang sudah tenang. Lebih bahaya lagi daripada ditindas penguasa zalim kemudian dia lari meninggalkan harta bendanya. Itu yang pertama, kata ulama. Ada perasaan kita senang orang mengerjakan yang kita inginkan, itu pasti merasuk itu. Kadang kita ingin, tolong ini, kita senang dilayanin orang yang ngerjain. Oh, udah Ustadz, tenang Ustadz, wah, sendal Ustadz taruh aja sini Ustadz, biar kami yang maksud orang itu baik. Nah, itu kata ulama ini lebih bahaya, itu bahaya itu.
Memang kadang-kadang kan murid-murid ini dia sangat menghargai kita. Ustaz, tinggal sendalnya biar kami angkatkan. Ustaz masuknya dari sini. Ini makanan. Semuanya dikerjain orang. Ada perasaan senang. Itu lebih berbahaya kata ulama ya. Dari ditindas penguasa. Kemudian jika kita ingin membeli, kita ingin diperlakukan berbeda karena kedudukan agama kita. Ya belanja aja. Tapi kadang-kadang ada keinginan, Ustadz, udahlah Ustadz, bawa aja. Oh ya, ini sebetulnya harganya sekian Ustadz, karena Ustadz yang belanja sekian aja. Nah, ada enggak perasaan itu? Waduh, kalau saya ngeri nih. Kayaknya ada nih. Sadar saya jadi nih. Karena kita dianggap orang tokoh agama gitu kan. Udah Ustadz, nggak apa-apa. Nggak usah bawa aja. Sekian aja Ustadz harganya. Kemudian apalagi yang bahaya itu, jika bertemu orang lain dia senang diberi salam atau dihormati karena kedudukan agamanya. Ustadz duduknya di sini Ustadz, orang berdiri menyambutnya. Nah itu yang bisa merasuk ke dalam diri orang-orang seperti kami. Bangga dihormati karena kedudukannya, tidak ingin dilecehkan, tidak ingin dianggap tidak ada. Oh, kalau lama menunggu langsung cabut. Nah, saya pernah kena sindrom ini nih. Alhamdulillah Allah sudah mengingatkan lah. Acara misal dibilang orang jam 2 saya benar-benar datang. Jam 2 benar-benar nggak ada orang, 15 menit saya cabut. Nah, itulah egonya. Karena kita ingin merasa dihormati. Saya tinggalin. Sadarnya saya itu justru bukan dari orang yang tokoh agama. Saya cerita sama dia. Saya ini selalu berusaha untuk tepat waktu datang. Tapi jamaah kadang belum datang. Saya pula jadinya yang menunggu. Perkataan dia saya salut. Ustadz, kalau Ustadz yang datang duluan, jamaah belum datang, Ustadz kecewa, tapi cuma Ustadz sendiri yang kecewa. Tapi kalau misal jamaah udah datang, Ustadznya belum datang, itu yang kecewa tuh banyak Ustadz. Saya renung-renungin, betul juga ya, apa salahnya sih kita kecewa sendiri. Kalau kita nggak datang, kecewanya ratusan nanti, bahkan mungkin bisa ribuan orang kecewa. Jadi sindrom inilah yang bahaya bagi kalangan para ustadz, para ulama, para mubalik. 3 hal inilah, yaitu ingin pekerjaan dikerjakan oleh orang lain. Jika membeli diperlakukan berbeda karena ketokohan agama dia. Jika bertemu orang dia sangat ingin untuk dihormati. Nah, ini yang bahaya merasuki orang-orang yang sudah tahu agama. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan masuk kepada nasihat Khalid bin Safwan untuk Hisham bin Abdul Malik. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.